Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Hendra Iriansa di channel Melanesia Freedive. Masih sama kakak Mehmet. Halo. Mehmet sudah jadi menarik sekali sebenarnya ini kita punya saya punya video kali ini. Ini episode Freediver episode ke-11. Episode 10 kemarin saya ngobrol dengan si Om Anton dari dia pelatihnya Selam Bebas Indonesia di Jakarta. Kebetulan saya lagi di Kendari. Aduh, terjebak pulang ke Makassar. Akhirnya bikin video deh. Saya lihat Om Mehmet juga punya YouTube. Oke, nanti teman-teman jangan lupa kalian subscribe channelnya Om Mehmet di Mehmet Zula ya. Mehmet Zula, ya. Nanti kita ngomong-ngomong juga isi YouTube-nya apa. Oke, pokoknya dukung channel kita supaya kita berkreatif terus. Siap, oke. Jangan lupa subscribe channel Melanesia Freedive dan subscribe channel Mehmet Zula. Oke. Oke, Om Mehmet, apa kabar kita? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Jangan salah loh, Om Mehmet ini juga freediver. Dia spesial di tembak-tembak ikan, spearfishing, Ya. tapi yang ramah lingkungan. Ya, yang peduli lingkungan. Coba jelasin sedikit Om, apa maksudnya? Apa yang membedakan kira-kira Om Mehmet sebagai seorang spero dengan spero-spero yang lain, atau mungkin Om Mehmet kayaknya jadi seorang spero itu saya mengambil jalan yang ramah lingkungan karena apa gitu. Iya. Ya seperti yang kemarin sih Om, waktu kita bertiga sama Om Tom. Nah, awalnya kan memang saya dari scuba. Ya, jadi dari scuba memang sudah ada basic di lingkungan. Jadi ketika saya beralih ke freedive, sambil ya itu teman-teman diajak untuk diselami dulu. Setelah diselami kenali itu apa. Setelah itu ya lindungi. Nah, itu misi pertama waktu di awalnya itu yang Jadi di apnea. Apa yang pertama? Selami. Selami. Makanya saya ajak teman-teman, ayo snorkeling supaya mereka selami. Terus dia kenali, itu apa sih yang bagus di bawah? Selami, kenali, lindungi. Itu ya. Itu karang ini. Ya. Setelah mereka tahu, ya ayo lindungi. Ya begitu. Quotes dari Om Mehmet Zula. Selami, Kenali, lindungi. lindungi. Gila. Oke. Terus lanjut saya sudah lanjut kemudian pegang gun sih Om. Ya. Setelah pegang gun ya saya maunya sih ini bukan sekedar hobi, hanya hunting, tapi kita merusak. Nah, jadi ya kita hunting ikan tapi kita merusak karang. Nah, jadi saya coba edukasi ke teman-teman bagaimana supaya kita tidak menshoot karang. Itu sih yang paling utama. Sama itu kembali ke size target supaya kita memang betul-betul sudah ada size targetnya yang di bawah yang belum masuk size target. Size target ini maksudnya ikan yang menjadi targetnya kita. Ada size-nya kira-kira segini besarnya. Iya, Om, kalau betul. masih kecil tidak diambil. Iya. Kalau masih baby fish kita sudah tidak shoot lagi ya. Biarkan mereka berkembang dulu. Biarkan mereka berkembang, nanti yang lain yang tembak. Terserah orang lain, yang penting kita jangan ya. Ada yang betul kok, edukasi tentang, maksudnya di Indonesia ini juga sudah banyak spero yang peduli dengan ekosistem bawah laut. Karena mereka dapat sendiri turun di laut sudah tidak ada ikan. Iya betul. Banyak. Jadi Om Mehmet ini bukan satu-satunya spero yang mengambil langkah itu. Ya. Masih banyak teman-teman juga yang ambil langkah itu. Tinggal bagaimana caranya kita menyebarkan virus edukasi yang baik tentang selektif pengambilan ikan yang baik sama ramah lingkungan. Sama lanjut sih Om, sebenarnya kayak teman-teman banyak sih yang sekarang kan wabah spero di Kendari kan sudah mulai berkembang Om. Yeah. Sudah sangat berkembang. Dan mereka kebanyakan ya ikut-ikut. Karena mereka lihat pada saat nembak ini wah hasilnya banyak apa. Tapi tanpa edukasi ke lingkungannya itu ya itu yang rawan. Nah kita memang sih
kembali ke niatnya kita itu. Tim Spero Kendari pengen ngumpul, asal kamu punya gun, kamu saudara. Jadi kami pengen ngumpul semua para Spero yang ada di Kendari untuk mengedukasi itu. Pertama, jadilah Spero yang peduli lingkungan. Kedua, masalah safety. Ya kan memang spearfishing kan hitungannya ngeri-ngeri sedap juga Om. Iya, ngeri-ngeri sedap. Berbeda dengan saya setiap kali ada bertemu dengan teman-teman Spero tuh, saya selalu bilang level dari spearfishing itu agak lebih di atas tingkat ekstrimnya daripada cuman free dive. Jadi bukan mau menakut-nakuti orang, Ya, bukan, tapi memang betul nembak ikan, tahan nafas, fokusnya terbagi, susah. Untuk beberapa orang memang terlihat, wih bagus dia. Ya. Skill itu memang butuh kita tahu. Selain skill menangkap ikan, kita memang butuh dibekali dengan skill safety. Ya, Jadi, betul. iya, betul. Nah, di Kota Kendari kan ini banyak Om. Iya. Toh, saya coba bantu kita nanti, maksudnya dengan visi yang sama dengan Melanesia Free Dive, membawa edukasi tentang free diving yang baik. Jadi kita coba jalan sama-sama supaya kita tidak paksa orang untuk terlisensi semua sebenarnya, tapi minimal ada edukasi yang kita bisa share ke mereka bagaimana lah caranya. Iya. Kalau tidak bisa berbuah materi, minimal berbuah amal lah. Iya, benar. Itu yang paling baik. Nah, saya sampai di situ nih sekarang, sampai di situ. Gila. Jadi Om Mehmet ini awal kali bertemu dengan saya di tahun 16. Itu sebenarnya waktu kita hubungi saya, itu sebenarnya kita sudah punya skill sedikit atau belum sama sekali. Basicnya di scuba. Tapi free diving, Free dive-nya nafas. sudah sih, tapi masih otodidak. Karena memang kan waktu yang cerita waktu di konten sebelumnya kan saya sudah jelaskan di situ bagaimana bisa terbentuknya apnea Kendari sampai terbentuknya tim Spero Kendari. Jadi awalnya Om, karena orang sudah bertanya ke saya dan saya tidak mau kasih pengetahuan yang salah, yang keliru. Karena basic saya dari scuba loh, beralihnya ke free dive takutnya rawan ini karena basic di scuba betul ada aturan tentang safety. Jadi kalau beralih ke free dive pasti beda, masalah safety-nya juga beda. Makanya saya tidak mau memberikan ilmu yang keliru. Jadi saya harus saya bekali dulu diri saya ini dengan ilmu sebelum mengajarkan ke orang. Makanya saya harus kontak cepat Om Cupe. Takutnya salah dan keliru nanti ini ilmunya. Bahaya. Iya, berarti sudah berapa tahun nih? 18, 19, 20, sudah 3 tahun lebih lah ya. Sudah 3 tahun lebih. Kita juga kemarin sempat bahas soal perkembangan free diving, spearfishing di Kendari. Tidak usah kita bahas terlalu jauh. Intinya berkembang. Ya, berkembang. Jelas berkembang. Jelas berkembang, buktinya banyak sekali teman-teman. Kita duduk di pinggir pantai saja ada 1-2 orang yang lewat pakai gun ya. Nah, jadi perkembangannya cukup besar. Kalau kita ngomong soal ini loh, kalau kita ngomong soal sedikit di luar dari spearfishing atau free diving, ya. Kita ini kan ada di rumahnya Om Mehmet, di kediamannya Om Mehmet. Kalian teman-teman bisa lihat suasananya kayak begini. Saya baru tahu ternyata Om Mehmet ini selain hobinya, saya tidak tahu yang mana yang hobi. Yang ini yang hobi menghasilkan duit atau free diving yang hobi juga. Jadi Om Mehmet ini selain seorang free diving spearfishing, ternyata dia ini juga punya skill carpenter di spesialisasi wooden craft. Ya. Jadi yang berbau kayu-kayuan nih, kalian bisa lihat ya nanti saya kasih lihat kalian video-videonya di YouTube-nya Om Mehmet itu ada jelas. Awalnya saya kesini cuma mau ngomong-ngomong soal free diving, spearfishing, atau silaturahmi, iya kayak gitu. Tapi begitu saya lihat YouTube-nya tuh, wah, menarik ini Pak. Om Mehmet buat apa ya? Video terakhir apa ya? Saya buat table saw. Jadi awalnya kan saya buat untuk aksesoris. Kayak gitu. Ya. Dia agak sulit untuk manual, jadi bikinkan meja jigsaw. Oke, tahan gitu. Jadi dia buat jigsaw untuk kebutuhannya sendiri.
Ya. Oke, jadi yang tadi saya mau tanya, free dive kan ini gara-gara pandemi kan akhirnya orang banyak banting setir. Ya. Nah, Om Mehmet ini apakah itu dulu baru free dive atau gimana ini? Saya awalnya sih lebih duluan di dunia kayu, Om. Oke. Memang saya dari 2000 mana ya? Kalau jauh ke belakang sih lebih duluan di scuba, baru di sini. Oh, scuba dulu. Scuba. Kebetulan sebelumnya saya tugas di Kolaka. Kebetulan saya kerja di kantor swasta di Kolaka. Di situ ketemu teman-teman yang scuba. Nah, setelah itu saya lanjut berlicense. Akhirnya kita cari uang dari scuba itu. Tapi ini skill mengolah kayu belum punya. Belum punya. Oh. Belum punya. Jadi di situ ya untuk masih bujang kan, untuk memenuhi kebutuhan dari scuba luar biasa sekali. Dari transplantasi karang, gambar peta bawah laut, survei di laut, edukasinya, pokoknya sampai ada barang-barang yang jatuh di laut kami yang turun untuk cari. Itu di Kolaka, mata pencarian saya seperti itu. Terus singkat ceritanya kenal singkat cerita kayu. saya balik ke Kendari, belum kenal belum kenal free dive. Nah, tapi karena saya sudah terbiasa untuk selalu main di laut, akhirnya main snorkeling aja, nggak bisa. Terus lanjut singkat cerita, saya mulailah bermain di sini di dunia kayu. Kemarin kebetulan ada kakak yang memang dia vendor salah satu perusahaan rokok ya. Nah, dia selalu ada event dan eventnya itu butuh kayak get gawang apa dan lain-lainnya. Nah, saya lah yang memproduksinya itu, Om. Iya. Maksudnya Om punya skill ini memang skill otodidak atau skill belajar? Saya belajar sih. Oh. Saya belajar. Saya sempat ke Bandung 1 tahun. Berarti ada edukasinya. Iya. Saya belajar ke Bandung. Saya baliknya sih masih mau bergelut di dunia yang seperti kakak, advertising. Basically-nya advertising. Basically-nya memang saya outdoor. Tapi yang kenalkan Om Mehmet dengan alat-alat ini semua seiring berjalannya waktu belajar atau paham ini seiring berjalan waktu. Okay. Sambil saya terus kembangkan ilmu, kembangkan skill, ya sambil melengkapi kebutuhan. Ini workshop yang cukup besar sebenarnya. Workshopnya cukup besar, peralatannya peralatan dasar lengkap. Tapi sudah menghasilkan duit. Iya, Om. Yang dapat untuk sampai melengkapi gear free dive juga dari sini. Iya. Oke, jadi ini sangat menginspirasi sebenarnya karena ternyata ada teman saya, saudara saya di Kendari, penggiat freediving banget, spearfishing juga, tapi dia bisa hidup ternyata dia seorang yang punya jiwa seni bagus. Setahu saya sih cuman kakak Agus Song yang punya elemen kayu. Ya. Ternyata Om Mehmet juga elemen kayu. Ya. Keren lah, maksudnya kalau skill ini Om, ini kita bisa bikin apa saja? Apa aja, Om? Semua bisa. Lemari, dari furniturnya, dari aksesorisnya, sampai desain ruangan pun bisa. Sudah berapa kali saya kerjakan. Ya. Terus ini sekarang lagi coba putar otak untuk bikin sesuatu yang aneh lah. Iya. Yang lebih. Apa? Project ke depan rencana mau bikin apa? Jadi sebenarnya project ke depan sih mencoba untuk buat yang bukan dipesan orang. Jadi anti mainstream. Yap. Iya. Kedua ya kayak barang ready stock gitulah. Tapi maksudnya memang dia unik. Apalah yang kerajinan aksesoris yang memang yang tidak semua orang bisa bikin. Tapi dia barang ready stock. Jadi tinggal dimediasi, dipublikasikan ke mana WhatsApp, Instagram, paling tinggal orang ini ready stock ya, tinggal ambil ya.
Karena kan sih untuk selama ini kan pekerjaan saya rata-rata pesanan. Oh, order. Ya, order. Oh, jadi orang order dulu. Tapi untuk bisa pesan atau lihat katalog atau apa bisa lihat di mana? Biasa kan dari yang orang yang sebelumnya saya kerjakan, oh ini kerja di mana? Oh sama ini nomornya. Jadi biasa dia kontak saya. Terus coba sih lihat yang model-model yang lainnya apa yang saya kirimkan. Jadi belum ada kayak website atau belum ada kayak Instagramnya, barang-barangnya semua di situ belum ada. Iya sih, kalau untuk akun khusus untuk Instagram sih belum ada. Kayaknya bagus juga, nanti coba kita buat. Insya Allah bisa dicoba. Karena kayak tadi misalnya saya juga akhirnya kepikiran, di rumah saya pengen bikin box lemari, mau bikin kayak ya rumah minimalis. Ya di mana-mana rumah minimalis, di mana ada gudangnya, ya kan? Kita punya barang banyak, mau ditaruh di mana? Nah makanya apa istilahnya teknologi box di dalam rumah itu sangat efektif, bisa memanfaatkan ruang. Iya, kita bisa manfaatkan gila motor ya. Kita bisa manfaatkan ruang untuk jadi sesuatu yang tepat guna. Ya, Gudang dan lain-lain. Akhirnya tadi saya kepikiran, Mehmet bisa bikin. Kita sempat hitung-hitung kasar, masuk akal. Cuma nanti tunggu duit ada. Baru kalau umur panjang rezeki juga sama Mehmet kita sikat. Kenapa tidak? Sekalian Mehmet main-main ke Makassar. Iyalah. Reuni sama Nana di Makassar tuh. Masih ingat kan Nana di Makassar? Masih lah. Sama teman-teman yang selevel letting saya ambil license sama yang menemani kemarin. Om Frans, ya. Saleh. Kalau Saleh berapa kali sih dia sering ke Kendari Om. Iya. Kalau Kendari kontak saya. Dia banyak proyeknya yang di Kendari kan. Ya kurang lebih kayak begitulah. Jadi video ini kan sebenarnya video ngobrol saya silaturahmi sama Mehmet. Ternyata ada satu sisi yang mau saya bahas, ya ini. Nah kalau misalnya ini masih lanjut Om, kalau misalnya ada orang yang datang terus Om Mehmet tidak pernah membuat sama sekali, itu referensinya bagaimana sampai akhirnya dari referensi gambar dulu kah? Maksudnya Om Mehmet pintar menggambar juga, kan tukang nih zaman sekarang, dia tidak mau bikin kalau tidak ada gambarnya. Nah kalau Om Mehmet kayak bagaimana, lihat foto langsung bisa atau memang harus digambar sendiri? Kalaupun gambar siapa yang gambar? Kalau untuk kita bilangnya tukang ya? Ya tukang kayu. Di sini sih kalau kita di Indonesia tukang itu kayak apa ya? Levelnya di bawah. Padahal kalau di luar ini jasa tukang wow. Iya. Karena tidak semua orang bisa sih. Punya skill. Kalau saya sih memang sebenarnya Om, rata-rata kebanyakan yang saya buat memang tidak pernah ada yang sama modelnya Om. Tidak pernah. Jadi semua berbeda. Kedua, sebelum saya produksi memang saya harus gambar dulu Om. Siapa yang gambar? Saya. Pakai software apa manual? Software. Saya pakai SketchUp. SketchUp. Pakai apa? SketchUp. Basicnya AutoCAD. Iya. Basicnya AutoCAD. Tapi setelah ada SketchUp lebih ringan, lebih gampang. Itu siapa lagi yang ngajar kita? Itu ya autodidak sih Om. Autodidak juga ya. Tapi kalau AutoCAD saya belajar sama saudara-saudara yang sudah lebih teknik. dulu. Yang teknik memang mereka basicnya teknik. Iya. Tapi pada saat saya menggambar sudah di situ ketahuan Om. Oh bahannya sekian. Iya. Nanti rakitnya begini. RAB-nya dari situ. Iya. Oh rakitnya nanti begini. Pada saat menggambar itu. Oh rakitnya nanti begini. Nanti potongnya begini. Oh begini ya. Berarti memang ada jiwa seni juga sedikit. Harus. Jadi tidak modal mau saja. Iya sih. Harus memang ada sedikit sense of art. Yap. Kalau dunia instalasi memang butuh seni Om, butuh keterampilan. Iya. Memang saya sebelumnya sih memang sebelum ke Kolaka tadi itu, saya basicnya di sini di Kendari di kontrak di PLN Om. Iya, instalasi listrik. Iya, saya di PLN 7 tahun. Kan basicnya memang sudah gila. Iya. Kita banyak sekali kita bisa kerja Pak. Tapi ya begitulah. Ya. Ngomong-ngomong corona ada berdampak nggak sama pekerjaan? Dampak sih Om. Dampak ya, ya? jelas dampak. Awalnya sebelumnya di sini kan ada 3 karyawan Om. Pada saat corona,
Sebelumnya juga saya tidak tinggal di sini, saya tinggal di rumah kakak. Kebetulan rumah kakak kosong di perumahan sana BTN. Pada saat pas pertama kali masuk corona di Indonesia, di Kendari. Awal tahun berarti Maret. Iya, awal enggak, masih Januari Om, kan sudah ada di Indonesia. Mereka sudah mulai panik. Januari saya ada di. Iya, masih di luar sih kalau saya lihat Jalan-jalan. postingannya Om. Iya. Jadi itu sudah anggota sudah minta pulang 3 orang. Jadi bukan saya yang merumahkan, tapi memang mereka yang minta. Tiba ada beberapa, ada yang satu itu yang memang tenaga inti saya di sini. Yang wah bingung saya nih kalau balik tidak ada kegiatan. Ya sudah saya belikan mesin las. Biar kau di sana supaya kau lah di sana deh. Dia pulang kampung, kita rumahkan tapi kita kasih modal. Saya tidak rumahkan, dia yang minta. Iya maksudnya. Tapi kita kasih modal dalam bentuk mesin las. Enggak, ketika di sana dia nelpon. Oh, dia sudah pulang. Iya, sudah pulang. Tidak ada kegiatan di sini. Okay. Kalau kau kembali ke sini, takut apalah. Pokoknya bukan dia juga sih, orang tua dia. Akhirnya kita bantu dia dengan kasih mesin las. Iya, saya belikan mesin las, bilang supaya kau berjuang di sana lah, bertahan hidup, Pak. Iya. Maksudnya di sini kan kau sudah banyak dapat skill ya, sudah bisa bertahan hidup lah. Iya. Gila ya. Free diving iya oke. Spearfishing iya oke. Apa? Kerja jadi tukang kayu juga oke. Yang paling susah Om. Ya. Apa kita kerja? Yang kayaknya ini susah sekali pernah saya buat. Alhamdulillah selama ini belum ada Om. Belum ada deh, masih bisa semua jadi kerja. Yang susah itu jika malas. Itu juga sih. Dan yang paling susah itu melawan malas. Iya. Itu Om. Walaupun sudah dibayar, Iya Om. tetap juga kita ada rasa malas. Iya betul. Mood. Ya. Mood. Nah, paling gampang, tidak ada. Semua levelnya sama sih. Level sama. Tidak ada yang gampang, tidak ada yang susah. Deh. Gimana ya? Pokoknya kalau saya kan selalu ada yang susah. Gitu ya. Tapi tidak ya? Tidak. Karena sih pengalaman kemarin sih sebelum sampai di titik sekarang ini Om, memang pekerjaan yang saya jalani non pengalaman. Jadi jalan saja deh. Iya, jadi bisa. Kayak waktu setelah saya dari Kolaka ke sini kan belum ada kegiatan, langsung disuruh kakak tangani event. Bisa. Ada modal? Tidak ada. Tapi bisa. Sudah. Tanpa modal. Ini sudah berapa tahun kita Di jalan? sini kalau untuk Jadi mulai dari melengkapi alat sedikit-sedikit sampai 2014. 2014. 6 tahun. 6 tahun, Pak. Ada masih mau penambahan alat lagi? Iya, ada yang kalau kurang? alat sih selalu update sih sebenarnya Om. Kalau alat selalu harus update. Saya lihat kan mesin potong ada, Iya sih. mesin klem, mesin tembak ada. Kalau ini sih alat-alat yang memang yang ringan. Kalau alat-alat yang berat kayak di sana ini semuanya alat berat semua ini seperti ini meja potong. Iya, saya coba. Gila. Sudah banyak nih barang yang dihasilkan di ruangan ini dan sudah banyak juga menghasilkan duit. Ya, Menghidupi alhamdulillah. keluarga. Sampai Dari saat ini ya dari sini. Jadi kita punya mata pencaharian memang dari sini. Iya. Free diving cuma hobi. Kebutuhan. Kebutuhan. Ada lagi lain ini. Ada lagi lain ini, spearfishing. Spearfishing kebutuhan. Bukan hobi, kebutuhan. Berarti harus tetap dilakukan. Iya. Kebutuhan mencari ikan. Kebutuhan untuk membasahkan insang. Lain lagi berarti itu hobi di level paling tinggi. Jadi kalau hobi kan ada waktu main. Ya. Kalau ini kebutuhan. Iya. Kebutuhan berarti kita cari terus. Kalau tidak disalurkan bahaya. Apa ya Om? Mungkin mau dibilang unik juga, tapi ya begitulah keadaannya. Paham. Pada saat kita keluar spearfish, relaksasinya di situ dapat. Paham. Pada saat turun di air ya pekerjaan dan yang lain-lain sudah langsung hilang, tidak ada kedengaran. Paling suara ikan aja Om. Paham. Makanya saya bilang kebutuhan.
Gila. Jadi rencana ke depan apa Om? Setelah corona kemarin, terus ini sepertinya di Indonesia ini perkembangan coronanya agak sedikit membaik. Maksudnya di tiap kota sudah mulai lepas PSBB ya, new normal. Kemudian sudah masuk new normal ya. Normal, Kita pun juga sebagai pelaku bisnis, kira-kira Om Mehmet punya strategi ke depan bagaimana supaya bisa hadapi kehidupan ke depan ini dengan dunia new normal. New normal ya. Bagaimana Om? Kalau saya sih Om, sebenarnya untuk dunia pekerjaan saya ini sudah tidak bisa ditinggalkan. Jadi paling ke depannya ya bagaimana kembali membangun usaha ini agar lebih bisa berkembang. Ya mungkin kembali kalau sudah new normal, paling saya berharap sih teman-teman yang sudah balik kemarin mau kembali. Tenaga kerjanya dipanggil lagi, terus mulai lagi serius. Kita mulai ya. Karena kan kalau kayak sekarang pun new normal, datang pekerjaan ya saya juga kewalahan Om kalau sendiri. Paling itu aja dalam waktu dekat ini. Ya, sambil ya itu kita coba bangun channel YouTube Om. Iya betul. Karena kebetulan sih betul. Ini normal kita mau kemana-mana juga agak sulit ya. Paling kita produksi di workshop ya direkam. Iya betul. Jadi saya juga sambil ngisi waktu bikin YouTube. Oke teman-teman yang lainnya jangan lupa kalian subscribe, bantu kami channelnya Mehmet Zula. Di situ dia bakal kasih tunjuk kalian sangat detail cara bikin sesuatu dari kayu, dibikin sampai akhirnya jadi. Siapa tahu kalian bisa terinspirasi juga mau berwirausaha, bisa juga kalian bisa kontak dia, bisa belajar. Oke, kalau saya jangan bisa belajar karena terlalu banyak nih. Banyak sekali nih ilmunya. Banyak sekali nih, khususnya terlalu banyak misalnya punya isi kepala. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan lupa ya buat teman-teman semua follow Instagramnya Melanesia Freedive, kemudian bisa juga follow Instagramnya Mehmet Zula, subscribe channelnya Mehmet Zula dan subscribe channelnya Melanesia. Terakhir saya mau bertanya, aktivitas di weekend di sini kah atau di laut? Kebanyakan di laut Om. Di laut. Karena kebutuhan kan. Kembali ke kebutuhan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.